Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Nah, sudah saya tulis dari pengertian, jenis teknik penentuan sampel, dan langkah-langkah dalam menentukan sampel. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Ini pengertian dari teknik sampling ini yaitu teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, di setiap penelitian yang baik itu harus memperhatikan dan menggunakan suatu teknik untuk menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitiannya. Kemudian di sini juga ada jenis teknik penentuan sampel, yaitu ada dua. Yang pertama probability sampling dan non probability sampling. Ya, yang pertama itu probability sampling. Ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasinya untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jadi di probability sampling ini teknik pengambilan sampelnya diberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggotanya untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, di probability sampling ini ada 3 macam. Yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama yaitu simple random sampling, dan yang kedua yaitu stratified random sampling, dan yang ketiga cluster random sampling. Nah, yang pertama yaitu simple random sampling. Nah, di sini sistem random sampling merupakan satuan sampling yang dipilih secara acak. Peluang untuk terpilih harus diketahui besarnya, dan untuk tiap satuan sampling besarannya harus sama. Jadi di simple random sampling ini merupakan dalam menentukannya itu dipilih secara acak gitu. Nah, misal ada sebuah peneliti mengenai model pembiayaan pendidikan dasar di Jawa Timur. Jadi sampelnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Timur. Kemudian terhadap seluruh SD dan SMP yang tersebut dilakukan pemilihan secara random atau acak tanpa pengelompokan terlebih dahulu. Nah, setelah itu dengan demikian peluang masing-masing SD maupun SMP untuk memilih sebagai sampel yang sama. Kemungkinan besar sih seperti itu. Nah, bisa juga kita mengambil contoh dari seperti arisan. Nah, dalam arisan itu pasti ada kocokan nama. Nah, dari beberapa orang. Nah, jadi dalam kocokan tersebut siapa nama yang keluar duluan atau kertas yang keluar duluan, nah jadi dia itu yang akan diambil sebagai sampel. Nah, jadinya kan itu diacak. Nah, sama kayak ini satuan sampling dipilih secara acak. Jadi samplingnya itu dipilih secara acak. Kemudian yang kedua yaitu stratified random sampling. Nah, populasi dibagi ke dalam subpopulasi strata dengan tujuan membentuk subpopulasi yang di dalamnya membentuk satu satuan sampling yang memiliki nilai variabel yang tidak terlalu bervariasi atau relatif homogen. Selanjutnya, dari setiap stratum dipilih sampel yang random sampling. Nah, jadi di stratified random sampling ini merupakan lebih memperhatikan kepada strata atau tingkatan. Nah, misal ya dalam penelitian yang sama dari yang sebelumnya itu, jadi semua sekolah baik SD maupun SMP di Jawa Timur diklarifikasikan atau distratifikasi terlebih dahulu. Nah, ke dalam sekolah yang berbiaya mahal, sedang ataupun murah. Kemudian dari masing-masing strata dipilih sekolah dengan teknik sampel random sampling yang tadi. Nah, jadi stratified ini merupakan tidak hanya dari wilayah terkecil, jadi dia itu dari beberapa wilayah yang luas begitu.
Nah, contoh lagi seumpama saya mau mengambil anak SMA. Jadi anak SMA yang saya ambil itu tidak hanya di satu wilayah saja, tetapi dari berbagai wilayah dengan berdasarkan permasalahannya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga ada cluster random sampling. Nah, di sini populasi dibagi ke dalam satuan-satuan sampling yang besar. Nah, di situ disebut cluster, berbeda dengan pembentukan strata. Satuan sampling yang ada dalam tiap cluster relatif heterogen. Jadi, cluster random ini satuan samplingnya dibagi ke dalam suatu yang besar, tidak membentuk strata. Misal masih sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu karena Jawa Timur merupakan suatu daerah yang sangat luas, dipilihlah kabupaten atau kota tertentu sebagai sampel klaster yang pertama. Nah, kemudian itu dipilihnya secara random. Kemudian dari tiap kabupaten itu terpilih, dilakukan pemilihan lagi, yaitu kecamatan-kecamatan tertentu dengan cara random sebagai sampel klaster yang kedua. Jadi kemudian selanjutnya dari masing-masing kecamatan dilakukan pemilihan sekolah yang juga dilakukan secara random. Jadi dalam melakukan pemilihan yang dilakukan, nah itu dilakukan secara random atau acak. Nah, klaster ini juga kalau klaster ini lebih kepada wilayah-wilayah yang tertentu. Seumpama contoh kayak tadi itu, saya akan meneliti anak SD dan SMP di Kecamatan Jenggawa. Nah, jadi dari yang saya ambil cuma di Kecamatan Jenggawa saja, begitu. Kemudian yang kedua yaitu non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di non-probability sampling ini, pengambilan sampelnya tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di non-probability sampling ini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu systematic sampling, yang kedua kuota sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat purposive sampling, dan yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam yang terakhir yaitu snowball sampling. Nah, di sini yang pertama yaitu systematic sampling atau sampling sistematis. Nah, systematic sampling ini yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi di systematic sampling ini penentuan sampelnya berdasarkan urutan dari anggota populasi yang sudah diberi nomor urut sebelumnya. Kemudian yaitu yang kedua kuota sampling. Nah, kuota sampling ini teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian teknik ini juga jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklarifikasikan dalam beberapa kelompok. Jadi dalam kuota sampling ini dicari untuk memenuhi kuotanya saja. Jadi pengambilan atau pengumpulan datanya itu langsung dilakukan secara langsung dari unit samplingnya. Nah, kemudian ketika jatahnya sudah terpenuhi, maka pengumpulan datanya itu akan diberhentikan karena kuotanya sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga yaitu accidental sampling. Nah, accidental sampling ini yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Nah, jadi accidental sampling ini merupakan penentuan sampelnya dilakukan secara kebetulan saja. Jadi ketika ada orang yang kebetulan lewat dan itu sesuai sebagai sumber data, itu bisa langsung kita ambil untuk menjadi sampelnya. Nah, di sini juga di accidental ini pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu, jadi secara tiba-tiba saja dan tidak disengaja begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, purposive sampling. Nah, di sini purposive sampling ini disebut juga dengan judgment sampling. Satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Jadi di purposive sampling ini merupakan penarikan sampel yang bertujuan. Jadi di sini ini lebih fokus ke tujuannya. Nah, misal dalam sebuah penelitian pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk melihat daya saing SMA dalam kerangka WTO. Nah, barangkali untuk tahap awal akan lebih baik sampel dipilih dari SMA yang memiliki nilai UAN yang baik, kemudian populer di masyarakat, kemudian serta kelulusan siswa masuk PTN yang cukup tinggi. Nah, bisa juga menggunakan contoh tersebut. Nah, juga bisa menggunakan contoh seumpama menggunakan penelitian anak yang tingkat kemarahannya yang tinggi. Nah, dari 50 konseling kita bisa ambil semua anak yang tingkat kemarahannya tinggi tersebut. Jadi kita bisa ambil semuanya. Nah, nanti ada dilakukan ke tahap selanjutnya. Kemudian yang ke-5 yaitu sampling jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif sedikit atau kecil, kurang dari 30 orang. Nah, di sampling jenuh ini merupakan jumlah populasi yang sedikit. Jadi seumpama jadi di dalam sampling jenuh ini semua anggota itu merupakan anggota sampel. Nah, jadi dari sampling jenuh ini semua anggotanya ikut menjadi sampel. Nah, jadi dalam sampel ini juga disebut dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, jadi semuanya itu sama, permasalahannya juga sama, penyebabnya juga sama, mungkin dari orang-orangnya juga hampir sama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-6, snowball sampling. Nah, snowball sampling ini satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Nah, jadi penentuannya itu ditentukan berdasarkan informasi dari responden yang sebelumnya. Misal ada penelitian yang bertujuan untuk mencari cara yang efektif dalam mensosialisasikan program kemahasiswaan. Nah, kita bisa ambil sampel yang pertama dipilih dari ketua BEM. Nah, kita bisa bertanya terlebih dahulu, kemudian kita cari siapa lagi yang bisa kita dapatkan informasinya. Nah, untuk yang kedua itu untuk menjadi sampel yang kedua yang kira-kira bisa diwawancara untuk diambil pendapatnya.
Jadi dan begitupun seterusnya sampai informasi dianggap memadai. Jadi begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam menentukan sampel. Nah, langkah-langkah dalam menentukan sampel ini ada 4. Yang pertama, menentukan populasinya. Yang kedua, mencari data yang akurat unit populasi. Yang ketiga yaitu memilih sampel yang representatif. Nah, yang terakhir, yang keempat merupakan yaitu menentukan jumlah sampel yang memadai. Nah, jadi dari teknik sampling ini merupakan teknik yang penting untuk penelitian sehingga mempermudah kita menemukan sampel yang akan dijadikan subjek buat peneliti. Nah, di sini juga ada perbedaan probability sampling dan non probability sampling. Nah, kalau probability sampling tadi itu pengambilan sampelnya memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota yang akan menjadi anggota sampel. Nah, kalau non probability sampling ini dia tidak memberi peluang kepada anggota sampel. Jadi tidak semua bisa menjadi anggota populasi untuk dijadikan sampel. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah pemaparan materi, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.